Sosok si Pitung sudah menjadi legenda di masyarakat Betawi. Hingga kini, Jakarta masih menyimpan rekam jejak Jawara Betawi ini. Tim Liputan Net kembali menapaki jejak si Pitung dalam segmen Historical Places. Pitung itu kalau nggak salah itu yang musuhnya orang Kompeni Belanda, dia jagoan Jakarta. Si Pitung itu pahlawan kebesaran Betawi, dia asli dari Marunda, cuman sampai saat ini sangat disayangkan. Kuburannya nggak tahu ada di mana. Termasuk salah satu jawara juga ya. Kalau nggak salah dia sebelum Jampang. Jagoan gitu sih setahu saya. Pahlawan Betawi. Hai Hena, selama masih ada napas gue pantang menyerah. Lo kira gue takut mati? Kompeni cuma peresan orang kampung. Tanya lo ya! Mendengar namanya, bulu kuduk langsung berdiri. Apalagi mengingat sepak terjang orang Betawi asli ini yang giat melawan Kompeni. Si Pitung bahkan disebut-sebut sebagai Robin Hood dari Batavia, merampok demi kepentingan rakyat kecil. Salah satunya disumbangkan ke masjid. Figur Pitung selalu ambivalence. Apakah dia pahlawan, ya kan? Apakah dia kriminal? Kan begitu. Tetapi kenapa orang-orang di Jakarta ini mengagumi dia? Karena aspek dia melakukan itu untuk biaya perlawanan terhadap kolonial. Hingga kini, kisah tentang Jawara Betawi yang lahir di Pengumben, Rawabelong, Jakarta Barat ini masih terpelihara. Meskipun banyak versi mengenai kisah si Pitung, warga Jakarta sepakat tentang beberapa tempat yang pernah disinggahi sang Jawara. Salah satunya di Marunda, Jakarta Utara. Bernama Rumah Si Pitung, sejatinya rumah yang dibangun pada abad ke-18 ini bukan milik si Pitung. Rumah yang di Marunda itu rumah Haji Safiuddin. Nah, Haji Safiuddin itu semula mau dirampok tetapi terjadi kompromi karena Haji Safiuddin akhirnya memberi hibah kepada gerakan perlawanan. Ya, tidak jadi terjadi perampokan dan sejak itu dia bersahabat. Pada 2010, Pemda Jakarta membangun 2 bangunan di belakang rumah si Pitung untuk fasilitas pengunjung. Memang kondisi dulu prihatin ya, sangat prihatin karena kotor gitu, terus kurang baik. Jadi kita kemarin nggak sambil lama, hanya sambil lewat pergi. Tapi sekarang setelah renovasi sejak tahun 2012, kita benar-benar menikmati, kita bisa foto-foto, kita bisa bawa keluarga untuk makan di sini gitu. Istilahnya kita benar-benar menikmati kalau ini nih tempat yang layak untuk dikunjungi. Di rumah si Pitung, kita bisa dapatkan suasana rumah Betawi pada umumnya. Mulai dari teras depan, ruang makan, dapur, juga ruang tidur. Memang sangat disayangkan, tak ada benda asli milik si Pitung. Benda-benda ini adalah sumbangan dari budayawan Betawi untuk melengkapi koleksi museum. Kayu-kayu asli yang telah lapuk juga telah diganti. Rumah si Pitung telah mengalami beberapa kali renovasi. Salah satunya adalah kayu-kayu ini yang menjadi penyangga rumah si Pitung. Rumah dengan arsitektur khas Melayu ini telah banyak berubah. Kayu-kayu penyangga sengaja ditinggikan oleh pengelola demi menghindari banjir. Napak tilas hidup si Pitung kami lanjutkan ke Kelurahan Kampung Melayu Besar, Jakarta Selatan. Tepatnya ke Masjid Al-Atiq. Masjid tertua kedua di Jakarta ini menyimpan sepenggal kisah sejarah sang pahlawan Betawi. Didirikan pada abad 16, Masjid Al-Atiq telah banyak berubah. Satu-satunya peninggalan yang masih dipertahankan bentuk aslinya hanyalah kubah dengan corak khas Banten.
Meski sudah menjadi cagar budaya, Masjid Al-Atiq masih mempertahankan fungsi utamanya sebagai tempat peribadatan umat muslim. Masjid Jami Al-Atiq ini pernah dijadikan tempat singgah oleh si Pitung dan Jiih temannya setelah mereka berhasil melarikan diri dari penjara Belanda. Pitung dan temannya Jiih sempat dipenjara karena sering merampok rombongan VOC. Keduanya kabur dan mengikuti aliran Kali Ciliwung. Konon mereka singgah rehat di Masjid Al-Atiq. Setelah Masjid Al-Atiq, akhir kisah hidup si Pitung masih simpang siur. Meninggal di usia muda 26 tahun, si Pitung diyakini terus mengikuti Ciliwung. Konon, pahlawan Betawi ini meninggal di ujung senapan pasukan Belanda di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur. Deanda Syariska, Dede Rohali melaporkan untuk NET.